最中蕴含的情绪，外界有人惊。他不休呢！只要出现在人念出7大真主，诞生的强者数量远超我们当前作文打算让你跨入宇宙的2大圣地强者，只有把握多磨砺。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang episode terbaru berdasarkan cerita novelnya, di mana episode ini akan membahas apa yang akan terjadi pada episode 230-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di bawah bimbingan Joseon-ke, Lo Feng tiba di sebuah pulau kuno yang tersembunyi di dalam universe Boat. Pulau itu dipenuhi bangunan batu tua yang memancarkan aura misterius. Meski tampak sunyi, Lo Feng dapat merasakan bahwa tempat ini menyimpan rahasia besar yang bahkan belum berhasil diungkap oleh para ahli universe Ocean. Memasuki sebuah istana kuno, perhatian Lo Feng langsung tertuju pada dinding-dinding yang dipenuhi tulisan dan ukiran kuno. Anehnya, meskipun ia tidak mengenali bahasa itu, setiap tulisan seolah langsung menyampaikan maknanya ke dalam pikiran. Dalam sekejap, emosi yang sangat kuat memenuhi kesadarannya. Lo Feng merasakan kemarahan, penyesalan, dan keputusasaan yang luar biasa. Seakan-akan dia itu sedang menyaksikan sendiri kehancuran sebuah peradaban yang pernah begitu berjaya. Perasaan itu begitu nyata hingga membuat jiwanya bergetar. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak ukiran yang menceritakan kisah masa lalu. Awalnya, ukiran-ukiran itu memperlihatkan sebuah peradaban yang sangat maju dengan kota-kota megah dan para pejuang yang sangat kuat. Namun perlahan, gambar itu berubah menjadi peperangan besar. Langit dipenuhi kehancuran, para ahli berguguran, dan seluruh peradaban itu akhirnya musnah oleh musuh yang jauh lebih kuat. Melihat semua itu, Lo Feng akhirnya menyadari bahwa universe Boat bukan sekedar reruntuhan tempat mencari harta karun. Tempat ini adalah sisa-sisa sebuah peradaban kuno yang pernah mencapai puncak kejayaan sebelum akhirnya hancur total. Joseon-ke kemudian menjelaskan bahwa hingga sekarang belum ada seorang pun yang benar-benar mengetahui sejarah universe Boat. Bahkan para universe Supreme Master hanya mampu mengungkap sebagian kecil rahasianya. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah ruangan batu yang berada di bagian terdalam istana. Saat Lo Feng melangkah masuk, suara kuno yang penuh wibawa tiba-tiba bergema memenuhi ruangan. Jika ingin mendapatkan warisan di tempat itu, serahkan semua harta karunmu. Kalimat sederhana itu langsung membuat Lo Feng terdiam. Ia tak menyangka syarat untuk memasuki warisan kuno itu adalah menyerahkan seluruh harta karun yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Sementara Lo Feng masih berpikir, Joseon-ke tetap berdiri dengan tenang. Sikap gurunya membuat Lo Feng sadar bahwa syarat itu bukanlah jebakan biasa, melainkan ujian pertama untuk memasuki warisan yang sesungguhnya. Dan rasa penasaran yang semakin besar, Lo Feng mulai mempertimbangkan keputusan yang akan menentukan langkahnya selanjutnya. Ia tahu jika warisan ini benar-benar berasal dari peradaban kuno yang menciptakan universe Boat, maka nilainya mungkin jauh melampaui seluruh harta karun yang dia miliki saat ini. Tapi tiba-tiba saja mereka merasakan gelombang energi dahsyat dari luar pulau misterius. Lo Feng tak bisa lagi bersikap tenang karena dia menduga itu adalah pertarungan yang melibatkan Hook X Creator yang kemungkinan datang untuk mencarinya ke Deep Abyss. Tanpa membuang waktu, Lo Feng meminta Joseon-ke untuk keluar dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebelum pergi, Lo Feng lebih dahulu memisahkan sebagian kecil divine power miliknya untuk menciptakan sebuah avatar. Avatar itu sengaja dia tinggalkan di pulau misterius agar ia tetap bisa mempelajari ukiran kuno di sana di kemudian hari. Joseon-ke mengingatkannya agar jangan menghilangkan avatar itu, karena kesempatan memasuki tempat itu lagi belum tentu datang untuk kedua kalinya. Setelah semuanya siap, Joseon-ke mengaktifkan teknik ruang miliknya. Gunung hijau besar yang menjadi tempat tinggalnya langsung menembus ruang dan membawa mereka keluar dari pulau itu. Dalam sekejap mereka telah kembali ke wilayah Deep Abyss. Di sepanjang perjalanan, Lo Feng kembali dibuat kagum oleh kemampuan gurunya. Teknik berpindah ruang yang dia gunakan sangatlah jauh melampaui pemahamannya. Sang guru hanya tersenyum dan mengatakan
bahwa Lo Feng baru akan mulai memahami rahasia teknik seperti itu setelah mencapai tingkat Universe Supreme Master. Saat ini perbedaan kekuatan mereka masih terlalu jauh. Tak lama kemudian keduanya tiba di dekat sumber ledakan energi. Dari kejauhan, Lo Feng akhirnya melihat dua sosok luar biasa sedang bertarung di tengah kehampaan. Gelombang kekuatan yang mereka lepaskan mampu mengguncang ruang di sekitar Deep Abyss. Bahkan sisa benturan serang mereka saja sudah cukup membuat Universe Master bisa kehilangan nyawa. Lo Feng langsung mengenali salah satu sosok di sana. Itu adalah Hook X Creator, pemimpin terkuat umat manusia. Di hadapannya berdiri seorang Universe Supreme Master dari kekuatan lain yang memiliki aura yang sama mengerikannya. Keduanya saling bertukar serangan tanpa ada yang mau mengalah. Setiap benturan membuat ruang hancur lalu kembali pulih, memperlihatkan betapa mengerikannya kekuatan para ahli yang telah mencapai puncak Universe Ocean. Melihat pertarungan itu secara langsung membuat Lo Feng benar-benar menyadari betapa besarnya jurang kekuatan antara dirinya dan para Universe Supreme Master. Selain ini, ia merasa telah berkembang pesat, tetapi di hadapan para ahli seperti Hook X Creator kekuatannya masih sangat kecil. Sementara Lo Feng teruslah mengamati setiap gerakan mereka. Yosangke tetap berdiri dengan tenang. Ia sama sekali tidak berniat ikut campur dan hanya memperhatikan jalannya pertarungan dari kejauhan. Bagi Lo Feng, kesempatan menyaksikan pertarungan seperti itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Ia memanfaatkan setiap detik untuk mempelajari cara para Universe Supreme Master menggunakan kekuatan hukum alam semesta dalam setiap serangan mereka. Dari dalam gunung milik Yosangke, Lo Feng menyaksikan duel dahsyat yang mengguncang seluruh Deep Abyss. Meskipun berada sangat jauh dari pusat pertarungan itu, dia masih bisa merasakan tekanan luar biasa dari setiap benturan kekuatan yang dilepaskan kedua belah pihak. Di medan perang, Hook X Creator berdiri dengan tenang sambil menggenggam kapak hitam besarnya. Cahaya hitam perlahan menyelimuti tubuhnya dan berubah menjadi armor yang kokoh. Di hadapannya, lawannya mulai mengaktifkan teknik rahasia yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, bintang-bintang di langit berhenti bergerak. Sebuah sosok bercahaya muncul di tengah angkasa dengan aura yang penuh wibawa. Bersama dan itu, satu demi satu bintang mulai pecah dan berubah menjadi makhluk-makhluk besar yang bentuknya sangat aneh. Ada yang bertanduk berkepala dua hingga menyerupai binatang purba. Dalam waktu singkat, miliaran makhluk memenuhi seluruh ruang. Semua makhluk itu berlutut menghadap sosok bercahaya tersebut, seolah sedang menyembah seorang penguasa tertinggi. Tekanan yang mereka hasilkan langsung mengunci seluruh ruang di sekitarnya. Bahkan Lo Feng yang hanya menjadi penonton ikut merasakan dadanya sesak karena tekanan luar biasa itu. Pemandangan ini mengingatkannya pada teknik rahasia yang pernah dia lihat di ruang warisan Si Yuwing, ketika triliunan makhluk juga bersujud kepada satu sosok tertinggi. Meski menghadapi teknik sehebat itu, Hook X Creator tetap terlihat tenang. Ia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat kapak di tangannya sambil memusatkan seluruh kekuatannya. Sesaat kemudian dia mengayunkan kapaknya. Ayunan itu tampak sederhana, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu luar biasa. Ruang di depannya langsung terbelah, menghancurkan tekanan yang diciptakan lawannya. Makhluk-makhluk besar yang memenuhi langit pun mulai hancur satu persatu, seolah tidak mampu menahan kekuatan kapak itu. Lo Feng benar-benar terpukau. Ia akhirnya memahami mengapa Hook X Creator diakui sebagai ahli terkuat umat manusia. Tidak seperti banyak Universe Supreme Master yang mengandalkan berbagai teknik rumit, Hook X Creator hanya menggunakan satu senjata dan satu ayunan kapak. Namun di balik kesederhanaan itu, tersembunyi kekuatan yang mampu menghancurkan hampir semua yang menghalanginya. Walaupun begitu, lawannya juga bukan sosok biasa. Setelah teknik pertamanya dihancurkan, ia segera mengerahkan kekuatan lain untuk menahan serangan Hook X Creator. Pertarungan kembali berlangsung sengit, membuat ruang di sekitar mereka terus bergetar akibat benturan dua kekuatan yang sama-sama berada di puncak Universe Ocean. Sementara itu, Lo Feng teruslah memperhatikan setiap gerakan mereka tanpa berkedip. Baginya, kesempatan menyaksikan pertarungan para Universe Supreme Master secara langsung jauh lebih berharga daripada memperoleh harta karun. Dari setiap serangan, ia bisa melihat betapa pertarungan antara Hook X Creator dan Eternal True God akhirnya mencapai titik penentu. Seluruh medan perang berubah sunyi. Tidak ada satupun Universe Supreme Master yang berani bergerak, karena semua tahu bahwa serangan berikutnya akan menentukan hasil pertarungan.
Eternal True God berdiri dengan tubuh besar yang memiliki 9 kepala. Setiap pasang matanya menatap ke arah berbeda, membekukan ruang waktu di sekitarnya. Bahkan para Universe Supermaster pun tidak mampu menghancurkan ruang yang telah dibekukan oleh kekuatannya. Tekanan yang dipancarkan makhluk itu begitu besar hingga Lo Feng yang hanya menyaksikan dari kejauhan ikut merasakan sesak yang luar biasa. Di sisi lain, Hawkeye Creator tetap berdiri tenang sambil menggenggam kapak besarnya. Tatapannya tidak pernah lepas dari lawannya. Ia mengarahkan teknik kapak ciptaannya dan satu demi satu bayangan kapak mulai muncul di langit. Setiap bayangan membawa pemahaman hukum alam semesta yang semakin dalam, seolah seluruh kekuatan itu sedang disatukan menjadi satu serangan pamungkas. Saat bayangan kapak ke-14 terbentuk, seluruh ruang mendadak berubah gelap gulita. Cahaya menghilang, langit seakan lenyap, dan semua orang merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tak lama kemudian terdengar ledakan dahsyat. Ketika kegelapan menghilang, Eternal True God terlihat terpental jauh. Namun Hawkeye Creator menyadari bahwa serangannya masihlah belum cukup untuk mengalahkan lawannya. Dan penuh keyakinan, Hawkeye Creator kembali mengangkat kapaknya. Ia berkata bahwa selama pertarungan berlangsung, dirinya baru saja berhasil menciptakan teknik kapak ke-15. Eternal True God akan menjadi lawan pertama yang merasakan kekuatan teknik baru itu. Mendengar hal ini, semua ahli yang menyaksikan pertarungan langsung terkejut. Tidak ada yang menyangka seseorang mampu menciptakan teknik baru di tengah pertarungan hidup dan mati. Saat kemudian kegelapan kembali menyelimuti seluruh ruang. Kali ini hanya ada satu bayangan kapak yang bersinar di tengah kehampaan. Meskipun terlihat sederhana, kapak itu memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Semua orang yang melihatnya merasakan seolah mereka telah memasuki dunia lain. Tempat hukum alam semesta tidak lagi berlaku. Bahkan Josangke yang sejak awal hanya mengamati dengan tenang langsung berdiri. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ia tidak menyangka Hawkeye Creator mampu menciptakan teknik yang mencapai tingkat setinggi itu. Dalam benaknya bahkan terlintas sosok Origin Teacher, karena hanya ahli luar biasa yang mampu melahirkan teknik seperti itu. Lo Feng juga terpukau. Ia tidak mampu memahami rahasia di balik ayunan kapak itu, tetapi ia bisa merasakan bahwa kekuatan itu telah melampaui semua teknik yang pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian Hawkeye Creator mengayunkan kapaknya. Tidak ada ledakan yang menggelegar, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Hanya satu ayunan sederhana. Namun sesaat kemudian tubuh Eternal True God langsung hancur berkeping-keping. 3 Supreme True Tracer yang berada dalam tubuhnya ikut lepas dan melayang di angkasa. Pemandangan itu membuat seluruh Universe Supermaster terdiam. Mereka tidak menyangka Hawkeye Creator mampu menghancurkan Eternal True God sekaligus memisahkan ketiga harta karun tertinggi tersebut hanya dengan satu serangan. Sejak saat itu, semua ahli yang hadir memandang Hawkeye Creator dengan rasa hormat, sekaligus kewaspadaan. Kemenangan itu membuktikan bahwa kekuatan yang memimpin umat manusia telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari perkiraan siapapun. Sementara itu, Lo Feng hanya bisa menarik napas panjang. Pertarungan hari itu membuatnya sadar bahwa dirinya masih memiliki perjalanan yang sangat panjang. Pertarungan hari itu membuatnya sadar bahwa dirinya masih memiliki perjalanan yang sangat panjang. Namun menyaksikan kekuatan Hawkeye Creator justru semakin memperkuat tekadnya untuk bisa terus berkembang hingga suatu hari nanti mampu berdiri di puncak Universe Ocean bersama para ahli terkuat. Setelah pertarungan dahsyat antara Hawkeye Creator dan Eternal True God berakhir, Lo Feng kembali mengikuti Josangke menuju pulau misterius yang tersembunyi di dalam Universe Boat. Dibandingkan harta karun biasa, Josangke justru lebih tertarik pada warisan kuno yang tersimpan di pulau itu. Menurutnya, nilai sebenarnya dari tempat ini bukanlah benda-benda berharga, melainkan pengetahuan yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Memasuki kembali Istana Batu, Lo Feng segera memusatkan perhatian pada ukiran-ukiran yang memenuhi dinding. Ukiran itu tampak sederhana, tapi setiap garis dan simbol mengandung hukum alam semesta yang sangat mendalam. Saat ia mengamati dengan seksama, pikirannya perlahan tenggelam ke dalam pemahaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Semakin lama memperhatikannya, Lo Feng menyadari bahwa ukiran-ukiran itu bukan sekedar catatan sejarah. Semua gambar saling terhubung, seolah sedang menjelaskan sebuah teknik kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun belum mampu memahami seluruh isinya, ia mulai menangkap sebagian makna yang tersembunyi di balik setiap ukiran. Josangke kemudian menjelaskan bahwa banyak Universe Supermaster pernah datang ke tempat itu. Namun hanya sedikit yang benar-benar memperoleh sesuatu.
semakin besar hanya melihat ukiran biasa. Sedangkan mereka yang memiliki bakat dan pemahaman tinggi dapat menemukan pencerahan yang sangat berharga. Mendengar penjelasan itu, Lo Feng semakin yakin bahwa kesempatan itu tak boleh dia sia-siakan. Ia tak lagi memikirkan harta karun atau pertempuran di luar. Seluruh perhatiannya kini tertuju pada setiap ukiran yang ada di hadapannya. Berharap dapat memahami lebih banyak rahasia yang ditinggalkan oleh peradaban kuno tersebut. Semakin dalam dia mempelajari, Lo Feng mulai menemukan pola yang berulang. Ia merasa seluruh ukiran itu sebenarnya merupakan satu kesatuan, seperti sebuah teknik rahasia yang dipecah menjadi banyak bagian. Selama seseorang mampu menghubungkan semuanya, ia akan memperoleh pemahaman yang jauh lebih besar dibandingkan hanya mempelajari satu ukiran saja. Di sisi lain, Josangka hanya mengamati dengan tenang. Ia tidak memberikan petunjuk apapun karena menurutnya pemahaman sejati tak bisa diajarkan dengan kata-kata. Setiap orang harus menemukan sendiri melalui pengalaman dan kemampuan masing-masing. Lo Feng pun terus menenangkan pikirannya dan membiarkan kesadarannya mengikuti alur yang terkandung dalam ukiran-ukiran itu. Sedikit demi sedikit pemahamannya terhadap hukum alam semesta mulai meningkat. Meski kemajuannya tidak terlihat secara langsung, ia dapat merasakan bahwa pondasi kekuatannya sedang berkembang dengan pesat. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.